Menyusui merupakan hak setiap ibu, termasuk ibu bekerja atau wanita karir. Yang pertama, pahami hak Anda sebagai ibu pekerja. Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 49 Ayat 2, secara umum, ibu pekerja memiliki hak untuk menyusui atau memompa ASI ya. Yang kedua, pilih metode yang ternyaman dan tercepat untuk memerah. Sekitar 2 minggu sebelum ibu berencana untuk kembali bekerja, pelajari metode memerah dengan tangan, memerah dengan alat pompa manual, atau dengan alat pompa elektrik. Yang ketiga, buatlah jadwal memompa ASI. Yang pertama, usahakan minimal setiap 3 jam memompa ASI ya. Yang kedua, simpanlah ASI yang sudah dipompa ke dalam freezer. Bagaimana agar daya tahan ASI di chiller, freezer, dan suhu ruangan agar tak rusak nutrisinya? Yang pertama, menyimpan ASI di suhu ruangan. Secara umum, aturan praktis ASI yang baru dipompa dan tidak tersentuh tetap dapat berada di luar pada suhu kamar selama 4 jam atau kurang. Yang kedua, ketahanan ASI di chiller atau kulkas bawah. Memasukkan ASI ke dalam lemari es ataupun chiller, ASI dapat bertahan hingga 4 hari. Yang ketiga, ketahanan ASI di freezer. ASI baik untuk 3 hingga 6 bulan bila disimpan dalam freezer yang terpasang di lemari es. Selanjutnya, cara mencairkan ASI agar kualitasnya tetap terjaga. Yang pertama, ASI perah dan freezer dapat diletakkan terlebih dahulu di ruang pendingin pada kulkas, kemudian dihangatkan ke dalam panci atau mangkuk berisi air hangat. Yang kedua, jika ASI perah dibutuhkan segera, maka ASI dapat ditempatkan di bawah air mengalir dengan suhu biasa, lalu rendam dengan air hangat. Perhatian tentang mencairkan ASI. Yang pertama, ingat jangan menaruh panci atau mangkok di atas kompor yang menyala. Yang kedua, ASI perah yang dibekukan sebaiknya tidak langsung dikeluarkan dalam satu ruangan. Yang ketiga, jangan membekukan ASI perah yang telah dicairkan. Yang keempat, hindari menghangatkan ASI dengan menggunakan microwave. Yang keempat, usahakan selalu menyusui bayi secara langsung ketika di rumah ya. Yang kelima, kenakan pakaian yang mudah dibuka. Yang keenam, siapkan di malam selanjutnya. Perlengkapannya diantara alat pompa bersih, kotak pendingin untuk menyimpan stok ASI perah, sikat untuk mencuci botol dan pompa, botol susu bersih, tisu basah, dan kering. Yang ketujuh, perhatikan asupan makanan. Yang pertama, kebutuhan ibu menyusui kurang lebih harus ekstra 300-400 kalori per harinya. Contoh ikan, daging, dan ayam. Yang kedua, perhatikan jumlah protein yang dikonsumsi harus mencapai 20 gram per harinya. Contoh 1 butir telur ya. Yang ketiga, minum lebih dari 2 liter per hari. Yang kedelapan, ikutkan peran suami dengan 5 langkah pijat oksitosin. Yang pertama, ambil posisi menghadap tembok. Yang kedua, pijat dari titik di bagian leher hingga tulang belakang. Yang ketiga, pijat bagian pangkal tulang belakang. Yang keempat, pijat dengan gerakan memutar. Dan yang terakhir, gunakan kepalan tangan untuk memijat. Berikut ini adalah gambar langkah-langkah pijat oksitosin ya. Ayo menjadi bagian pencetak generasi emas bangsa dengan ASI eksklusif.